Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Sigit Chandra Wibowo dari kelas 4B Teknik Elektronika dengan NIM 190111023. Ya, kali ini sesuai dengan soal UAS Jarkom 3, yaitu merancang jaringan menggunakan teknik pengalamatan VLSM. Oke, langsung saja. Pertama, apa itu VLSM? VLSM adalah salah satu teknik pengalamatan IP atau subnetting yang di setiap subnetnya itu kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi berbeda dengan FLSM. FLSM itu dia setiap subnetnya itu hasil perhitungannya itu dia hasilnya sama rata. Misalkan subnet 1 dan subnet 2 itu jumlahnya sama hostnya. Tapi kalau VLSM itu kita bisa membuat per subnet itu dia jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti yang sudah saya buat ini. Di sini saya membuat 4 buah subnet. Itu ada R1, terus ada R2, ada R3 dan R4. Nah, bisa kita lihat di sini ini kebutuhan dari per subnetnya. R4 dia membutuhkan 205 host, R3 dia membutuhkan 110 host, R2 dia membutuhkan 50 host, dan R1 dia membutuhkan 29 host. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama dalam melakukan perhitungan subnetting VLSM itu kita pilih terlebih dahulu subnet dengan kebutuhan yang paling besar. Nah, bisa kita lihat di sini R4 itu dia lebih besar daripada yang lain, yaitu 205 host. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan prefix berapa yang jumlah hostnya itu bisa mengcover dari 205 host. Nah, prefix yang bisa mengcover dari 205 host itu ada prefix 24. Prefix 24 itu dia jumlah host yang bisa kita pakai itu ada 254 host. Seperti itu. Nah, jadi untuk subnet 4 ini kita menggunakan /24. Nah, /24 itu netmasknya 255, 255, 255, 0. Nah, untuk network pertamanya itu 192, 168, 139, 0. Nah, host awal 192, 168, 139, 1. Host akhirnya 192, 168, 139, 254. Dan untuk broadcastnya 192, 168, 139, 255. Nah, untuk host awal yang 192, 168, 139, 1 itu kita pakai untuk gateway. Jadi untuk gateway di router di fast Ethernet 00. Jadi di fast Ethernet 00 itu kita pasang IP host awalnya tadi ya 139.1 kita pasang di sini untuk gateway dengan subnet mask tadi ya /24 seperti itu. Nah, ini kita ibaratkan saja ya. Di sini cuma ada 2 PC, tapi seakan-akan itu ada 205 host lah, seperti itu. Kayak gitu. Ini kita isi IP-nya 392. Kenapa 2? Karena 1 tadi udah dipakai untuk gateway. Terus ini kita pakai yang paling akhir di 254. Sebagai contoh saja. Nah, ini untuk gateway. Ini seperti itu untuk yang subnet untuk R4, untuk router 4 ini ya. Selanjutnya R3. R3 itu dia membutuhkan 110 host. Nah, R3 ini sebelah sini. Nah, prefix berapa yang dia bisa cover 110 host? Nah, itu ada prefix 25. Nah, prefix 25 itu dia jumlah host yang bisa dipakai ada 126. Berarti kalau misalkan kita pakainya 110, berarti masih ada sisa 16 yang belum
terpakai. Nah, 16 itu tadi kita nanti bisa untuk menambah device atau sewaktu-waktu apabila ada penambahan device itu masih bisa kita tambah sampai 16 device atau 16 end device seperti itu. Nah, untuk netmasknya sendiri karena dia slash 25 itu netmasknya 255 255 255 128. Untuk networknya dia 192 168 140 0. Nah, di sini kenapa 140 nggak pakai tadi ya 139, karena 139 sudah habis sama di R4. Nah, di R4 ini dia udah pakai 254 host tuh udah dialokasikan ke sini. Nah, otomatis kalau udah habis dia akan pindah lagi ya. Nah, jadi ini di sini kenapa 140 itu karena di sini sudah habis. 139 terus 255. Nah, ini sudah habis, kita lanjut ke 140. Nah, selanjutnya untuk host awal itu 192 168 140 1. Host akhirnya 192 168 140 126. Broadcastnya itu 192 168 140 127. Nah, seperti biasa ya, untuk host awal kita alokasikan untuk gateway di R3. Di R3 di fast Ethernet 00 itu kita pakai 141. Nah, selanjutnya ini kita bisa pakai range-nya berarti dari 142 sampai 140.2 sampai 140.126. Itu kita bisa pakai untuk hostnya. Untuk ini ya, end device-nya. Selanjutnya itu ada R2. R2 itu dia membutuhkan 50 host. Dimana R2, ini R2. Nah, kita cari prefix berapa yang dia itu jumlah hostnya bisa cover 50 host. Nah, ada yang namanya prefix, berarti kita pakai prefix 27. Kita pakai prefix 26. Nah, prefix 26 itu dia jumlah hostnya itu yang bisa kita pakai itu bisa sampai 62 host. Nah, di sini karena dia prefix 26, maka di sini 192 255 255 255 192. Untuk networknya 192 168 140 128. Nah, untuk host awal 192 168 140 129. Host akhirnya 192 168 140 190. Broadcastnya 192 168 140 191 untuk broadcastnya. Nah, host yang bisa dipakai itu ada sekitar 62. Nah, untuk R2 ini kita itu membutuhkan yang dibutuhkan itu 50 host. Nah, sedangkan kita punya 62 host, berarti masih ada 12 host yang belum terpakai. Nah, jadi masih ada 12 host yang belum terpakai. Nah, itu nanti bisa dialokasikan untuk ekspansi ya. Kita nambahkan device untuk nambahkan perangkat itu bisa memakai 12 host. Nah, seperti biasa host awal 129 ini kita pakai untuk default gateway. Untuk gateway-nya ini ya 140 129 kita alokasikan untuk gateway. Nah, 130 sampai 190 itu bisa kita gunakan untuk hostnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada R1. R1 itu dia membutuhkan 29 host. Nah, R1 itu di sini. Nah, kita cari prefix berapa yang dia jumlah hostnya itu bisa cover 29 host. Nah, itu ada prefix 27.
Nah, prefix 27 itu dia host yang bisa dipakai ada 30. Pasti ya, ini 29. Nah, kita menggunakan prefix 2/27 itu jumlah host yang bisa dipakai ada 30. Otomatis dia menyisakan satu IP yang belum terpakai. Nah, itu nanti bisa dialokasikan kembali apabila ada penambahan host atau ada penambahan end device seperti itu. Nah, untuk /27 itu dia netmasknya 255, 255, 255, 224. Untuk networknya dia 192, 168, 140, 192. Nah, host awalnya dia itu 192, 168, 140, 193. Host akhirnya 192, 168, 140, 222. Untuk broadcastnya 192, 168, 140, 223. Seperti itu. Nah, seperti biasa ya, untuk host awal itu dialokasikan untuk gateway di router 1. Kita di sini ya di fast ethernet 0 itu kita pakai untuk gateway host awal. Nah, 194 sampai 222 itu bisa digunakan untuk host atau untuk end device-nya. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya yang gak kalah penting, tadi kita sudah udah menentukan ya, udah melakukan perhitungan VLSM untuk jumlah host per subnet itu, kita sudah melakukan perhitungannya. Nah, yang tidak kalah penting itu, kita juga harus menentukan IP untuk link to linknya. Terusnya link to link itu ini kabel yang terhubung antar router dari R1 ke R2, R2 ke R3, R3 ke R4, R4 ke R1. Itu juga kita perlu lakukan perhitungan VLSM. Nah, tadi itu terakhir kita itu sampai di 223 untuk broadcast ya. Kita lihat di sini untuk link to linknya. Karena link to link itu kita cuma membutuhkan dua buah IP untuk serial, misalkan di R1 dan R2. Kita mulai dari R1 dan R2 terlebih dahulu. Nah, di sini ada serial 000, ini juga serial 000. Nah, karena untuk link to linknya itu kita cuma butuh dua, nah maka kita cari lagi prefix berapa yang dia itu menyediakan dua buah IP untuk ditaruh di serial 00R1 dan serial 000R2. Nah, itu prefix 30. Nah, prefix 30 itu jumlah host yang bisa dipakai adalah 2. Jadi 2 buah IP itu kita bisa pakai. Nah, di sini ya bisa kita lihat di sini. Kita lihat ini kita pakai prefixnya 30. Netmasknya 255, 255, 255, 252. Nah, ini jumlah host yang bisa dipakai. Ya, jumlah host yang bisa dipakai. Ini networknya, ini host pertama, ini host akhir, dan ini broadcast. Nah, untuk di serial 00R1 kita menggunakan 225 dengan netmask 252 tadi ya. Ini ya, kita menggunakan ini. Dan R2 nya di serial 00 kita menggunakan 226 dan 252 ya untuk netmasknya. Nah, dia prefix 30. Begitu juga dengan yang lain, dari R2 ke R3, R3 ke R4, R4 ke R1 juga perlu dilakukan perhitungan VLSM. Nah, jadi selanjutnya di R2 R3 dia itu jumlah hostnya juga 2 sama, netmasknya sama karena prefix 30. Nah, host yang bisa dipakai itu 229 sampai 230. Jadi ada 2. Nah, misalkan kita di sini ditaruh
di serial 001 berarti ya. Ini kan serial 001 itu 229. Berarti nanti di sini kita pakai 230. Begitu juga R3 ke R4 di ini ya, dia pakai 233. Nah, di serial 000 R3 dia pakai 233. Di R4-nya dia pakai 234. Di link to link R4 ke R1 juga sama. Dia pakai 237 ya. 237, di sininya 238. Nah, jadi itu. Jadi dalam perhitungan subnetting VLSM kita juga perlu menentukan untuk link to linknya, link to link antar router, karena setiap interface di dalam router tuh harus ada IP-nya ya. Kalau misalkan terhubung tuh harus ada IP-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita sudah selesai melakukan perhitungan VLSM, nah, jadi kita akan melakukan pengetesan apakah setiap device di antar subnet ini akan dapat terhubung. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau sekilas kita lihat ya, di sini itu dia 140, di sini juga 140. Ini ya, 192, 168, 140. Di sini juga dia 192, 168, 140. Di sini juga 168, 140. Nah, kalau dilihat secara sekilas, itu mereka terlihat satu segmen. Mereka terlihat satu family IP. Maksudnya mereka berada dalam satu buah segmen. Nah, kalau misalkan padahal belum tentu ya, kalau misalkan ini terlihat sama, belum tentu mereka itu satu family atau satu segmen, belum tentu. Yang menentukan mereka itu satu family atau segmen itu dilihat dari netmasknya. Fungsi netmask itu menentukan porsi di setiap subnet. Nah, jadi kan tadi kan bisa kita lihat misalkan di R3 dia butuh 110 host. Nah, dengan netmask 255, 255, 255, 128, dia itu punya host itu dari 1 sampai 126. Jadi itu host yang bisa dipakai itu ada 126 host. Nah, keluar dari ini itu dia udah beda segmen. Karena ketika kita menggunakan prefix 26 dengan netmask 255, 255, 128, dia itu satu segmennya itu hanya dari awalnya network ya 140 sampai 127. Nah, jadi netmask itu penting ya untuk menentukan porsi di setiap subnet. Jadi belum tentu kalau misalkan kita lihat IP itu sekilas itu pasti satu segmen, itu belum pasti. Kita perlu juga informasi netmasknya berapa, pakai prefix berapa, itu juga perlu. Karena belum tentu misalkan kelihatannya sama itu satu family atau satu segmen. Netmask itu yang menentukan. Ini seperti itu. Nah, karena ini berbeda segmen, antar subnet ini dia berbeda segmen ya. Nah, untuk menghubungkan antar segmen atau antar network yang berbeda atau jaringan yang berbeda, ini kan ikutnya jaringan yang berbeda. Nah, itu kita membutuhkan perangkat layer 3 network, yaitu router. Nah, jadi salah satu fungsi router itu dia berfungsi untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Seperti itu salah satu fungsi dari router. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan ya. Nah, bagaimana cara router itu dia bisa dia bisa menghubungkan antara network yang berbeda. Nah, itu menggunakan routing protokol ya. Jadi dia menggunakan yang namanya routing. Nah, routing itu ada banyak, ada RIP, terus RIP versi 2 juga ada EGRP, ada OSPF, ada BGP, ada juga yang routing statik ya, tuh kayak gitu. Jadi protokol routing itu ada banyak, kita bisa pakai. Nah, untuk kali ini kita contohkan ya menggunakan routing RIP, routing information protocol yang versi 2.
Nah, jadi dengan adanya RIP itu bisa membuat router itu dia menghubungkan antar network yang berbeda. Nah, gimana cara menambah ini ya, konfigurasi RIP? Bisa melalui GUI, misalnya GUI ya, Graphical User Interface. Itu masuk ke ini di tab config, itu ada RIP. Nah, kita tinggal masukin aja networknya, kita masukin networknya, terus di add di networknya ini, networknya ini, networknya ini, networknya antar link to link, itu kita masukin ke sini. Nah, untuk CLI nya kita bisa masuk ke ini udah ada ya. Nah, kita itu bisa masuk ke router, masukkan router RIP. Nah, kita ketik version 2 untuk menggunakan RIP version 2. Nah, kita masukkan networknya ya, misalkan 139.0 gitu, terus 139.0 maksudnya 0 140.0. Nah, seperti itu melalui CLI. Nah, pastikan ya di tiap router sudah kita konfigurasikan routing rate. Nah, bisa dicek dulu. Nah, ini ada 39 karena tadi kepencet. Nah, ini sudah ada ya, pastikan sudah masuk ya. Sudah masuk, kita pastikan dulu sudah masuk. Ini juga sudah masuk. Nah, sudah dipastikan ya. Nah, terus jangan lupa juga kita konfigurasi IP di setiap device-nya. Kita konfigurasi, jangan lupa untuk mengisi default gateway. Ini penting ya, default gateway ya. Soalnya biar paket itu tahu dia itu alamat gateway-nya itu berapa, yang mana gitu. Nah, jadi itu dia pakai gateway, disertakan juga gateway-nya. Ini kan 193. Karena di pas Ethernet 00 di router 1 itu 193. Jadi dimasukkan juga gateway-nya. Ini juga dimasukkan. Pokoknya setiap device itu dimasukkan IP-nya. Range-nya berapa aja, bisa lihat di host awal sama host akhir ini. Di antara host awal host akhir itu bisa dipakai IP untuk alokasi di hostnya. Gitu. Pastikan setiap device itu dia sudah terisi IP. Setelah itu sudah, kita cek dulu apakah ping router itu bisa. Kita cek dulu ya, pakai simulation. Misalkan dari PC6, dia PC6 ke R1. Dari PC6 dia ke switch 3. Switch 3 dia langsung ke R1. Nah, bisa kita lihat di sini. Switch itu berbeda ya, nggak seperti hub. Kalau hub itu dia nggak ada kemampuan untuk dia menyimpan MAC address. Jadi setiap frame yang dikirimkan itu dia akan membroadcast, frame-nya. Jadi mau misalkan kita tujuan ke R1, dia akan selalu broadcast frame-nya. Beda kalau switch, dengan switch itu dia lebih pintar sedikit ya, dia itu punya kemampuan untuk menyimpan MAC address table. Nah, ini bisa dilihat ya, switch itu dia ada kemampuan untuk menyimpan MAC address table. Ini untuk pertama kali ketika switch itu dia belum mengenali MAC address dari mungkin tujuannya, destination MAC address-nya, dia akan melakukan broadcast. Nah, di broadcast itu sekali tok. Ketika dia udah dapat destination MAC address-nya dari device yang terhubung, dia akan, ketika ada pengiriman lagi dengan tujuan yang sama, dia itu akan langsung mengirimkan. Berbeda dengan hub, kalau hub itu dia nggak ada kemampuan untuk menyimpan MAC address, nggak ada MAC address table, jadi dia itu akan selalu broadcast, dia akan membroadcast terus, walaupun misalkan
tujuannya ke R1 tapi dia juga ngirimkan ke PC 7 kayak gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Nah tadi bisa dipastikan ya, tadi ini kayak sini real time dulu ke R1 dia bisa terhubung, dia sukses. Selanjutnya kita akan coba apakah kalau kita nyebrang itu dia bisa nyebrang jaringan. Di sini kita coba dari PC 6 ke PC 5 di R2. Kita coba, ini bisa dicepetin. Nah, dia ke switch 3, dari switch 3 dia menuju ke R1. Dari R1 dia ke R2. R2 dia ke switch 2. Dari switch 2, nah ini kan dia broadcast karena dia belum kenal. Nah kalau misalkan switch sudah kenal MAC address masing-masing perangkat yang terhubung, dia nggak akan broadcast, dia akan langsung mengirimkan ke tujuan. Seperti itu. Balik lagi ya, balik ke PC 6. Bisa kita lihat ya, di sini sudah successful. Berarti kalau sudah successful, berarti konfigurasi routing RIP-nya sudah benar ya. Berarti dari R1 ke R2 sudah terhubung. Nah, kita coba lagi, misalkan nyebrang dari PC 7 ke PC 2, dari R1 ke R3. Mungkin bisa kita cepetin. Ke switch 3, dari switch 3 dia ke R1, R1 dia ke R4, dari R4 dia ke R3, R3 langsung ke switch 1. Switch 1 dia broadcast karena belum kenal. Nah, PC 2, R3, R4, R1, switch 3 ya ke PC 7. Ya sudah berhasil ya. Selanjutnya mungkin real time saja biar cepat. Mungkin dari PC 0 ke PC 4. Sukses ya. Bisa dilihat sudah sukses dari PC 4 ke PC 0, dari sini ke sini. Kita coba semuanya ke sini, ini ke sini, ini udah terhubung semua. Bisa kita lihat ya, sudah terhubung seperti itu. Kalau sudah terhubung berarti konfigurasi routing RIP-nya sudah sesuai ya, sudah benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.